Halo, halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Oke, kita akan membahas tentang kenaikan PPN yang ada di Indonesia dan juga di Vietnam. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah memutuskan bahwa PPN itu naik dari 11 menjadi 12%, dan keputusan atau kebijakan itu akan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Nah, ketika pemerintah Indonesia itu memutuskan untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%, di negara lain, di negara tetangga kita, tepatnya di Vietnam, pemerintah Vietnam itu justru menurunkan PPN dari 10 menjadi 8% saja. Nah, keputusan itu sudah disahkan oleh Majelis Nasional, atau kalau di sini seperti DPR yang ada di Vietnam. Jadi Majelis Nasional itu sudah mengesahkan draft aturan perpanjangan PPN. Nah, keputusan atau kebijakan itu akan berlaku sampai akhir Juni 2025 mendatang. Berbagai barang dan jasa yang selama ini kena PPN sebesar 10% itu akan dikenai PPN sebesar 8% saja selama 6 bulan ke depan. Meskipun demikian, memang tidak semua barang dan jasa yang ada di Vietnam itu akan menikmati penurunan PPN dari 10 menjadi 8% karena pemerintah Vietnam itu sudah mengklasifikasikan beberapa sektor barang dan jasa yang tidak menikmati keringanan itu. Jadi pengurangan PPN itu tidak berlaku untuk beberapa sektor seperti real estate, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi teknologi, batu bara, bahan kimia, dan beberapa sektor lainnya. Pemerintah Vietnam sendiri itu sudah memiliki tujuan yang jelas sehingga mereka berani untuk menurunkan PPN dari 10 menjadi 8% saja hingga akhir Juni 2025 mendatang. Salah satunya adalah untuk merangsang konsumsi yang ada di dalam negeri. Selain itu juga pemerintah Vietnam itu bertujuan untuk mendukung produksi dan bisnis yang ada di Vietnam itu sendiri. Meskipun demikian, harus diakui bahwa penurunan PPN itu menimbulkan efek. Salah satunya adalah efek yang sudah dikalkulasi atau dihitung oleh Kementerian Keuangan Vietnam. Salah satunya adalah pendapatan negara. Jadi pendapatan negara itu akan turun akibat penurunan atau pengurangan PPN dari 10 menjadi 8% hingga akhir Juni 2025, dan pendapatan negara itu diprediksi akan turun sebesar 1,028 miliar dolar, atau kalau kita konversikan di rupiah itu mencapai angka 16,2 triliun rupiah pada paruh pertama 2025 mendatang. Meskipun demikian, ada efek positif lain yang bisa diterima oleh negara Vietnam ketika pemerintah di sana itu menurunkan PPN dari 10 menjadi 8%. Salah satunya adalah produksi dan bisnis dari para pelaku usaha yang akan semakin meningkat. Nah, di sisi lain, Kementerian Keuangan Vietnam itu menganalisis bahwa ketika produksi dan bisnis dari para pelaku usaha itu meningkat, negara itu bisa mengambil pajak dari sektor lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi yang ada di Vietnam, tentu saja sangat berkebalikan dengan yang ada di Indonesia. Karena apa? Pemerintah Indonesia seperti yang tadi saya bilang sudah memutuskan akan menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 nanti. Kenaikan itu sejalan dengan target pajak atau target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun mendatang. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah mematok target realisasi pajak sebesar 2.189 triliun pada tahun 2025 mendatang. Nah, Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto itu juga sudah buka suara mengenai perbedaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Vietnam mengenai PPN itu sendiri. Jadi, menurut Pak Airlangga Hartarto memang ada kebijakan yang berbeda dari setiap negara. Ketika melakukan atau ketika diwawancari oleh awak media, Pak Airlangga Hartarto itu menyebut bahwa beda negara itu memang beda kebijakan. Nah, meskipun demikian, Pak Airlangga Hartarto itu meyakini bahwa kenaikan PPN yang ada di Indonesia itu tidak akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia terhadap Vietnam. Meskipun demikian, sudah banyak keluhan, sudah banyak masukan, sudah banyak saran, dan juga sudah banyak kritikan dari para pelaku usaha, para sivitas akademika, dan juga para pelaku usaha mengenai keputusan pemerintah Indonesia untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%. Menurut banyak pihak bahwa kenaikan PPN itu dianggap bisa untuk
membuat daya beli masyarakat Indonesia itu akan semakin menurun. Kita ketahui bahwa saat ini daya beli masyarakat Indonesia itu memang sedang lesu, dan itu sudah terbukti dari deflasi yang terjadi di Indonesia yang sudah terjadi selama 5 bulan beruntun. Selain itu juga ini amit-amit banyak yang memprediksi bahwa ketika PPN itu naik dari 11 menjadi 12%, para pelaku usaha itu akan sangat kerepotan, akan sangat kewalahan, dan itu bisa berpengaruh terhadap PHK massal. Padahal kita ketahui saat ini ada banyak saudara-saudara kita yang harus menerima kenyataan pahit karena menjadi korban PHK massal dari tempat mereka bekerja. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang kebijakan berbeda yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Vietnam mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan atau kita berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga kita berharap agar ekonomi Indonesia itu semakin stabil atau bahkan lebih baik lagi ke depannya. Oke.